Dinamika politik nasional menjelang pemilihan umum 2024 semakin memanas. Akrobatik politik yang ditampilkan para politisi mengejutkan dan kadang dari ekspektasi. Koalisi perubahan yang diusung Partai Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai kendaraan politik Anies Rashid Baswedan terancam bubar. Partai Demokrat merasa dikhianati oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Itu terjadi setelah Ketua Umum Partai Berlambang Mersi, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang sebelumnya didengung-dengungkan bakal mendampingi Anies sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang ternyata gagal. Kubu Anies secara diam-diam ternyata memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presidennya Anies. Putusan politik yang cukup mengejutkan. Sebagai partner koalisi, Demokrat meradang dan terasa seperti kiamat. Kemesraan politik yang dijalin antara Demokrat dan Anies laksana panas setahun dihapus hujan sehari. Keutuhan koalisi yang terpelihara baik di ujung pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU berakhir tragis. Untuk menyikapi keputusan Anies, Partai Demokrat kemudian menggelar pertemuan internal Jumat tanggal 1 bulan 9. Rapat mendadak yang dipimpin langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono melahirkan keputusan menohok, yaitu mencabut dukungan politik kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres tahun depan. DPP Partai Demokrat juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus cabang daerah di Indonesia untuk menurunkan atribut kampanye Anies dan AHY. Lantas bagaimana tanggapan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyikapi tudingan Partai Demokrat yang merasa dikhianati? Usai rapat bersama partainya dengan Anies Baswedan di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 30 bulan 8. Malam, Surya Paloh meminta semuanya menunggu hasil akhir. Pasalnya, duet Anies dan Cak Imin sebagai Capres-Cawapres belum final. Persetujuannya masih berproses dan belum terformalkan. Surya Paloh menampik jika dirinya sebagai aktor utama yang menginisiasi pemaketan Anies dan Cak Imin. Meski demikian, Surya Paloh menghormati sikap Demokrat keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan. Lantas bagaimana dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera menyikapi dinamika politik internal koalisi pasca isu duet Anies dan Cak Imin dipaketkan pada pemilu Pilpres 2024? Dengan narasi datar, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menegaskan partainya tetap tegak lurus serta konsisten mendukung Anies sebagai calon presiden sebagaimana hasil keputusan Musyawarah Majelis Syura ke-VI 3. Soal prahara politik yang dihadapi koalisi perubahan untuk persatuan yang digagas Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Anies adalah dinamika biasa di belantika perpolitikan. Mundurnya Demokrat dari koalisi perubahan untuk persatuan, peta politik calon presiden dan wakil presiden pun berubah. Bertukarnya Demokrat dengan PKB, komposisi dan jumlah kursi partai pendukung Anies 171 kursi. Sedangkan Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDIP 128 kursi dan PPP 19 kursi, maka total kursi partai pendukungnya yaitu 147 kursi. Sementara Prabowo Subianto, partai pendukungnya yaitu Partai Gerindra 78 kursi, Partai Golkar 85 kursi dan PAN 44 kursi. Jumlah kursi partai pendukung Menteri Pertahanan dan Keamanan pada Pilpres 2024 mendatang yaitu berjumlah 207 kursi. Sedangkan Partai Demokrat yang memiliki 54 kursi di parlemen hingga saat ini belum menentukan kemana mereka berlabuh. Politik kadang misterius. Sewaktu-waktu turbulensi bisa terjadi. Karena dinamika sangat dinamis, maka di pentas ini dibutuhkan kesabaran dan kedewasaan sikap dalam menyikapi setiap prahara politik.